Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel matematika.com. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung campuran. Nah, di sini untuk operasi hitung campuran tampak sederhana, namun sebagian besar dari adik-adik yang baru masuk ke sekolah menengah itu kebingungan ya jika dipertemukan dengan operasi hitung campuran, terutama. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar saya lebih semangat membuat konten-konten lainnya tentang pembelajaran matematika. Untuk operasi hitung yang bernilai negatif, jadi itu menjadi PR bagi pengajar tingkat sekolah dasar untuk lebih menekankan materi ini ya di sekolah dasar. Nah, untuk itu saya di sini membuat sebuah video pembelajaran dengan tujuan agar anak-anak lebih paham apa sih itu operasi hitung campuran. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini kita harus mengenal dulu tentang operasi hitung. Pertama itu ada yang dinamakan operasi hitung. Kita harus tahu apa sih jenis-jenis operasi hitung yang ada di dalam matematika. Yang pertama, operasi hitung itu ada operasi hitung penjumlahan. Lambangnya seperti ini. Yang kedua ada operasi hitung pengurangan. Lambangnya seperti ini. Yang ketiga ada operasi hitung perkalian. Lambangnya seperti ini. Dan yang keempat ada operasi hitung pembagian. Nah, dari keempat operasi hitung ini, jika kita menemukan soal yang tidak dicampur ya, atau soal-soal single, seperti penjumlahan itu adalah 2 tambah 3 hasilnya sudah pasti 5. Kemudian pengurangan 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. Kemudian 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, untuk soal-soal yang single seperti ini mungkin dari kelas 1 juga sudah diajarkan. Namun jika dihadapkan dengan operasi hitung campuran, artinya di dalam sebuah soal dicampur operasinya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Contohnya di sini saya punya 2 ditambah 3 ditambah 5 dikali 4 ditambah 2 dibagi 2. Nah, di sini kita punya satu buah soal, namun di dalamnya terdapat 4 operasi hitung. Nah, maka inilah yang dinamakan operasi hitung campuran. Jadi di dalam satu soal terdapat lebih dari satu operasi hitung. Nah, maka kita harus tahu mana dulu nih yang harus dihitung. Apakah langsung 2 ditambah 3 atau dihitung dari mana dulu. Nah, di dalam operasi hitung campuran ada aturan urutan langkah pengerjaan. Urutan langkah pengerjaan. Jadi kita tidak bisa seenaknya ya menghitung mana dulu nih, terserah kita, atau dari kiri dulu kita hitung operasinya. Tidak, kita harus mengacu pada aturan urutan langkah pengerjaan. Yang pertama, jika dihadapkan dengan operasi hitung seperti ini, kita harus mengerjakan operasi dalam kurung. Jadi jika di dalam sebuah soal operasi hitung campuran
ada operasi yang berada di dalam kurung, itulah yang harus kita dahulukan. Jadi kita dahulukan operasi yang ada di dalam kurung. Yang kedua, jika operasi dalam kurung sudah kita kerjakan, kita hitung operasi perkalian dan pembagian. Nah, setelah operasi dalam kurung, lanjut deh kita ke perkalian dan pembagian. Jika operasi dalam kurung sudah, operasi perkalian dan pembagian sudah, barulah yang terakhir kita operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, sedangkan jika tidak ada ketiganya ini ada yang tidak ada, misalnya tidak ada perkalian atau tidak ada operasi dalam kurung, maka aturannya menyatakan bahwa operasi yang sama kedudukannya dikerjakan urut dari depan. Operasi yang sama kedudukannya dikerjakan urut dari depan. Yang mana sih operasi yang kedudukannya sama? Di sini kan ada 4 operasi hitung: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi yang kedudukannya sama itu adalah penjumlahan memiliki kedudukan yang sama dengan pengurangan. Kemudian perkalian memiliki kedudukan yang sama dengan pembagian. Jadi inilah aturan kita untuk mengerjakan operasi hitung campuran. Setelah kita mengetahui urutan langkah pengerjaan, maka sekarang kita coba kerjakan contoh soal yang tadi ya, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 5 dikali 4 ditambah 2 dibagi 2. Nah, aturan pengerjaan yang pertama itu adalah operasi di dalam kurung. Kebetulan contoh soal ini ada operasi di dalam kurungnya, maka kita dahulukan operasinya itu, yaitu adalah 3 ditambah 5 ya. Maka 2-nya kita tulis lagi, 2 ditambah 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8 dikali 4 ditambah 2 dibagi 2. Jadi yang lainnya kita tulis saja dulu karena kita mendahulukan operasi yang ada di dalam kurung. Selanjutnya operasi perkalian dan pembagian. Di sini kebetulan ada ya, ada operasi kali dan ada operasi bagi. Namun mana nih yang harus kita dahulukan? Karena kali dan bagi ada. Kita mengacu ke aturan nomor 4, operasi yang sama kedudukannya dikerjakan urut dari depan. Karena di sini operasi yang ada di depan adalah operasi perkalian, maka kita hitung operasi perkaliannya terlebih dahulu. 2 ditambah, karena operasinya tambah, kita tulis saja lagi 2 ditambah 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. Operasi tambahnya tulis lagi 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 2 ditambah 32 ditambah 1, ini semuanya adalah operasi penjumlahan. Maka operasi yang sama kedudukannya dikerjakan urut dari depan. Dan kita mengacu pada aturan nomor 3, operasi penjumlahan dan pengurangan. Karena di sini sudah selesai, tidak ada dalam kurung sudah, kemudian kali dan bagi sudah, maka kita masuk ke penjumlahannya saja. Dan diurutkan saja dari urutan yang paling depan. Maka 2 ditambah 32 hasilnya adalah 34 ditambah 1 hasilnya adalah 35. Maka inilah hasil dari 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 5 dikali 4 ditambah 2 dibagi 2.